Saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus dan bukan juga anggota dari keluarga kami. Mereka mengatakan saya bukan cicit kandung Sultan Bima dan keluarga saya di Bima semua pada marah. Tetapi kalau nasab saya dihilangkan sebagai cicit kandung Sultan Ismail Muhammad, saya mohon maaf, saya akan tetap berjuang. Hati-hati ya Dinda, jangan justifikasi seakan-akan Anda lah Sultan yang asli. Kasus ini setting oleh Gus Samsudin dengan chip sulap merah. Ternyata ada buktinya. Yo, Bang Sanjay People. Welcome back to Gamer sama Nyonya dan Sultan Mamang. Inhere. Always inhere. Nggak apa-apa kan ya? Kalau ada sultan-sultannya nggak akan dituntut kan ya? Enggak dong. Yoi, nggak akan dituntut dulu. Mungkin Firdaus beberapa hari ke depan ini nggak akan ngurusin masalah perdukunan dulu ya. Yes, kenapa tuh? Coba? Kenapa coba? Kenapa? Karena Doi lagi ketar-ketir nih. Menurut aku ya ketar-ketir. Karena ini kesultanan asli, anggota kesultanan asli keluarga Bima angkat bicara nih. Banyak banget tadi di DM. Di DM kamu juga kan? Yes. Iya, ngasih tahu ini udah ada. Dan ternyata bener di akun YouTube-nya suarantb.com, which is itu akunnya news, akun berita gitu. Ada bisa dibilang apa ya? Anggota keluarga kesultanan asli nih dari Bima yang angkat bicara soal silsilah kesultanan dan kesimpulan cepatnya sih dia bilang bahwa Firdaus itu tidak ada Hubungan darah. Yes, tidak ada urusan kesultanan gitu dari silsilahnya gitu. Yang di DM juga aku tahu. Bentar ya, sambil nyari respon dari Firdausnya karena biar enak nih sekaligus langsung langsung satu runtutan gitu. Dan ternyata ada juga respon dari Firdaus yang gokil, emang dia tuh kalau udah nyerang tuh anjir. Masih halu, Masih halu, bahkan dia bilang semenjak 1958 tuh Indonesia tuh udah tidak mengakui lagi kesultanan. Pokoknya segala macem lah. Lalu gimana pokoknya? Wadidaw dah menemani minggu sore menjelang malam menjelang subuh kalian nih. Jadi disekaligusin today nih bahwa Bapak ada keluarga sultan dari Bima, keluarga sultan asli nih yang katanya berstatement bahwa Firdaus itu bukan keluarga sultan. Dan juga ada respon langsung dari Firdaus. Sebelum kita meluncur ke kayak mana gitu kan, penjelasan dari kesultanan asli nih, jadi bisa dibilang nih Sultan asli versus Sultan KW. Ya. Sebelum meluncur jangan lupa apa Nyo? Jangan lupa dipencet tombol subrek. Biar apa sih? Biar dapat mas golden. Pencet tombol subrek tuh pas dipencet bunyinya apa sih? Aku udah malu. Gitu ya, cetek. Udah. Kenapa? Udah. Biar dapat mas golden terus habis disubrek diapain? Dipencet tombol ini apa namanya? Loncengnya. Lonceng. Bunyinya gimana pas dipencet lonceng? Gitu. Bunyinya gimana pas dipencet lonceng? Tring gitu. Ya. Biar apa emang pencet lonceng tuh? Biar ada notif kalau kita upload video baru. Karena kayak kemarin tuh. Iya, yang katanya bahkan ada yang katanya, "Bang, udah konten belum?" Udah dari 2 jam yang lalu ya kan. Itu kan aku bikin story kan. Terus mana nih video baru? Loh, udah ada. Aku bilang coba cek YouTube. Aku bilang gitu. Nah, makanya itu gunanya lonceng. Emang kalau ada lonceng notifikasinya masuk bunyinya gimana notifikasinya? Udah tadi. Enggak, tadi kan loncengnya. Udah tadi. Meluncur sekarang Jo. Cus. Ini ada dari suara ntb.com ya. Kita lihat kayak gimana nih pengakuan dari yang katanya keluarga kesultanan Bima asli nih. Sekilas sih penjelasannya masuk akal ya, enggak mengadi-ngadi kayak Daus Oiwobo ya, enggak mengadi-ngadi kayak Aus gitu, Mang Aus. Ya Mang Aus, kita kasih exposure dulu ya Mang Aus buat Mbak ini yang katanya keluarga kesultanan Bima asli. Ciki people. Lay. Saya Dewi Ratna Muklisa Mandiara. Saya di sini juga sebagai salah satu anggota Majelis Adat Kesultanan Bima. Kemudian saya juga Kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Dan saya juga adalah salah satu cucu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Ibu saya adalah anak bungsu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Baik. Kalau nggak salah Daus bilangnya cicit ya. Daus itu cicit dari siapa gitu? Ini cucunya. Cucu. Oh, sama-sama cucu gitu. Oh, baik. Saya ini kan cucu sultan gitu. Oh iya. Kalau cicit Mbah Priuk ya. Iya. Cicit Mbah Priuk paling tampan. Iya. Lanjut lagi boleh? Lanjut. Dai Dewi biasa ya, diakrab Dai Dewi. Ini viral beberapa hari belakangan, seorang pria
Firdaus Oiwobo yang belakangan mengaku sebagai cicit dari Sultan Ismail, di mana Sultan Ismail ini adalah salah satu dari sultan di Kesultanan Bima. Mungkin ada penjelasan terkait ini dari Majelis Adat Kesultanan Bima, benar itu deh? Ya, kebetulan saya tesis saya itu mengenai 15 tahun yang lalu mengenai Sultan Ismail. Nah, jadi saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus dan bukan juga anggota dari keluarga kami. Nah, dalam naskah-naskah Bima, baik itu Bosangan Jikai, Bolepas dan lain-lain, dan silsilah yang ada di Museum Kebudayaan Tamparaja yang memang museum kami ini berisi naskah, itu tidak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang Sultan Ismail yang menikah dengan dengan orang yang menurut Pak Firdaus ini dari Deli Serdang dan lain-lain, itu tidak ada. Dan saya juga banyak mendapat inbox, mendapat SMS, mendapat WA dari grup-grup Raja Sultan Nusantara, antara lain FKIKN ya, Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara, yang setiap tahun itu mengadakan festival keraton terdiri dari 48 kerajaan yang ada di Nusantara. Itu bertanya kepada saya, ini siapa yang mulia? Berarti mungkin ya pemikiran aku gitu ya. Kenapa sih kalau misalkan bohongan, berarti kan kita mikir anjir nih Daus berani banget gitu kan ngaku-ngaku. Karena mungkin Daus berpikirnya ya, ini aku menganggap kalau misalkan aku di posisi Daus itu ya, kayak gak akan mungkin ada orang yang mau se-effort itu buat ngebuka berkas, ngebuka silsilah gitu kan. Yang jelas Daus menganggap gue dari Bima, orang tua gue dari Bima, dia berperan di Jakarta gitu kan. Yang notabene mungkin orang-orang Jakarta kayak gue nggak ngapain effort gitu untuk membuktikan. Nah sedangkan makin gede dan di awal dia udah terlanjur ngomong gue sultan, kagok dong, gengsi dong. Kalau misalkan emang sepik doang gitu kan, lanjutlah keterusan. Nah ternyata yang kita nggak nyangka di grup kesultanan yang tadi Mbak Dewi ceritain ini udah mulai resah gitu. Ini siapa sih? Ini siapa nih? Katanya dari Bima nih. Coba gimana calling ibaratnya keluarga kesultanan di Bima. Bener nggak? Nggak nyangka di cross check ke museum silsilahnya dan tidak ada Firdaus Oiwobo gitu. Mungkin ya atau dari nyokapnya gitu kan, atau dari yang dia mention Sultan Ismail gitu kan, nikah sama siapa gitu kan katanya. Tidak ada gitu kan. Mungkin Firdaus sudah mulai ketar-ketir. Waduh, aku sultan mana lagi? Apa alasannya lagi gitu? Dia sedang memikirkan mungkin alasannya gitu. Aduh, kan. Bahaya. Nanti ada serangan balik dari Firdaus, seru sih. Cek people. Boleh. Saya bilang saya tidak mengenal dan bukan bagian dari keluarga kami. Begitu juga dari teman-teman di MAKN, salah satu organisasi lain dari grup Raja Sultan, itu juga bertanya tentang hal itu karena ini viral. Nah, jadi di sini memang dibutuhkan sekali klarifikasi mengenai siapa Pak Firdaus itu, dan memang bukan bagian dari keluarga kami. Dan memang Sultan-Sultan Bima dalam naskah-naskah itu setiap istrinya, permaisurinya, maupun selirnya, maupun gundiknya, jadi ada disebut yang paling bawah itu gundik, itu biasanya disebutkan menikah dengan ini, gundik ini, itu, dan ada turunannya, itu biasanya disebutkan. Nah ini sama sekali tidak ada dalam naskah kami. Dan tadi jujur aku berpikir sebelum lanjut ke sini, sebelum tadi dilanjutin kan, aku tuh mikir apakah, mohon maaf karena aku mikir takut rada kasar gitu, jadi ya udah di keep dulu gitu. Apakah ya balik lagi simpenannya gitu, simpenan dari sultan. Iya sih, aku juga tadi mikirnya gitu. Iya kan, karena nggak ada di list. Ternyata Bu Dewi mention, bahkan sampai ke gundi-gundinya pun ditulis. Iya. Karena mungkin zaman dulu kayak concern banget sama garis keturunan gitu. Jadi even lu dari kan permaisuri,
terus apalagi Selir. segala macam tuh sampai yang terbawa gundik pun ditulis. Hmm. Dan itu tidak ada Firdaus Wibowo. Iya, gitu. tadi aku mikirnya aku ada pikiranku nih, cuman kayak aduh kasar nih gitu kan. Iya, nggak enak juga kan. Iya, nggak etis gitu. Apa jangan-jangan balik lagi baru di pikiran kita kan. Iya. Jangan gitu. Jadi daripada nanti disangka sujon, ternyata di mention juga, bahkan Iya, sampai ke gundik-gundiknya pun mohon maaf katanya yang paling rendah ditulis. Iya. Dan tidak ada. Mungkin gundiknya gundik. Wah, ketar-ketir sih Firdaus. Bongkar. Lanjut lagi, Jo. Lanjut. Itu tetap tercatat, tertulis Iya, tetap. tetap tertulis. Dan ini tidak ada yang tidak ada. Contohnya saja ayah dari Sultan Ismail yaitu Sultan Abdul Hamid itu menikah beberapa kali, ada 4 kali menikah. Yang pertama itu menikah dengan anak Raja Bicara, itu disebutkan. Kemudian menikah dengan 2 putri Sultan Sumbawa, itu disebutkan. Nah kemudian menikah lagi dengan selir-selir atau dayang-dayang yang kemudian dijadikan selir dan gundik, itu ada, itu disebutkan. Jadi tidak pernah sultan-sultan dalam catatan Bo itu tidak dituliskan menikah dengan siapa, itu selalu tercatat. Dan begitu juga anak. Nah, penyebutan Muhammad Ali Shah itu gimana itu? Apa termasuk dalam riwayat keluarga kesultanan atau itu hanya pernyataan klaim-klaim saja itu? Iya, itu pernyataannya mereka. Artinya tidak ada namanya Muhammad Ali Shah ya? Nggak Di ada. dalam, nggak ada ya? gelar-gelar seperti itu di Gelar. Tidak ada, kesultanan. tidak ada. Tidak ada. Baik. Sama sekali. Jadi itu harus diluruskan ya. Ini jadi berkembangnya terlalu melenceng kemana-mana sampai akhirnya dibilang Sultan Ismail itu meninggal dan dikuburkan di Wawo. Sedangkan Sultan Ismail itu meninggal dan dikuburkan di pemakaman Sigi. Oleh sebab itu beliau itu disebutkan Rumata Mantau Dana Sigi. Jadi yang punya tanah di Sigi. Nah, seperti itu. Terus dari kesultanan sendiri berikan himbauan dan peringatan terhadap Pak Firdaus SH ini gimana itu? Ada nggak dari pihak kesultanan tertulis maupun tulisan? Ada penyebutan nama-nama dari keturunan kesultanan sendiri gitu? Pencatutan seperti ini. Ya, sebetulnya memang harus ya, karena saya sudah beberapa kali ditegur oleh perkumpulan Raja Sultan Nusantara yang memang benar-benar perkumpulan raja-raja yang benar ya. Jadi kan ini perkumpulan ini ada banyak perkumpulan Raja Sultan. Nah, yang yang seperti Bima, Kesultanan Bima ini masuk dalam FKIKN yang setiap tahunnya itu menyelenggarakan festival keraton tadi. Nah kemudian MAKN, FSKN, nah itu grup-grup raja-raja sultan yang besar-besar ya. Nah itu memang menganjurkan kepada saya supaya ini cepat diklarifikasi supaya tidak blunder, karena ini akhirnya akan mengaburkan sejarah, karena memang baru viral sekarang ini. Kalau memang ada, kenapa nggak dari dulu muncul? Nah, seperti itu. Dan memang dalam catatan sejarah kami, dalam silsilah itu tidak ada sama sekali. Dan zaman Sultan Ismail itu tidak ada peperangan dengan Belanda. Ya, karena zaman itu Sultan Abdul Kadim di tahun 1751 sampai 1773. Kemudian anaknya Sultan Abdul Hamid, kemudian anaknya lagi Sultan Ismail, itu tidak ada peperangan dengan Belanda. Jadi yang ada itu hubungan monopoli perdagangan. Jadi paling mungkin kelas-kelasnya itu hubungan perdagangan saja. Jadi tidak ada sampai perang-perangan itu, karena peperangan itu dilakukan pada masa Sultan Nuruddin ke atas. Entah kenapa aku lebih percaya kalau Mbak Dewi ini yang keturunan Sultan asli. Dari detail ceritanya, detail tahun-tahunnya, detail namanya, detail bener-bener detail sejarahnya dia tahu. Sama ini bisa rame loh urusannya, bisa panjang urusannya kalau memang dituntut gitu kan. Karena hitungannya mungkin bisa masuk pasal penipuan kali ya. Iya. Sama pencemaran nama baik kesultanan kan. Sama katanya tadi kan pengaburan sejarah iya gitu kan.
Karena gini, aku ngerti sih sebenarnya pola pikirnya Daus ya kalau ngomong sembarangan. Karena mungkin dia berpikir this is entertainment gitu kan. Cuma yang kecelenya itu ketika dia bawa Nama sultannya. iya, dia bawa unsur sejarah ke bagian entertainment gitu kan. Kayak gini, dia bisa ngomong sembarangan gitu yang kayak nanti gua akan minta DPR pecat menteri gitu. Bakal gua pecat menterinya, terus tanya, ya gua kan rakyat, bisa dong ngajuin ke DPR gitu. Jadi yang sifat-sifatnya ambigu gitu, yang ya bisa dibilang buat hiburan semata gitu. Nah, dia campurin unsur sejarah di situ bahwa dia ngeklaim dia sultan. Jadi dia nge-branding dirinya sultan dengan kelakuannya kayak gitu. Viral lah kan, di blow up di media segala macam. Nah, yang sultan yang aslinya, para sultan asli ini resah mungkin kayak, lu sultan, ngaku sultan, sesultan-sultannya nggak ada kelakuan yang kayak lu gitu. Dari kata sultan itu minimal dari garis keturunan attitude deh, manner. Ya kali nggak diajarin gitu kan, bahwa minimal kayak kamu membawa garis keturunan sultan dari kecil nih, dididik segala macam. Tidak ada yang cowboy kayak Anda, anjir. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Kesel aku. Baik. Apakah keluarga istana pernah dirugikan baik secara material ataupun tidak atas klaim ini? Kan diketahui riwayatnya kalau dilihat dari postingan yang beredar itu sudah berkali-kali ini, dan ini yang paling viral. Ada kerugian yang dirasakan oleh pihak keluarga kesultanan? Sebenarnya rugi ya, karena ini pencatutan. Jadi seolah-olah dia yang turunan asli, kemudian yang ini, yang sekarang ini yang ada itu menjadi bukan siapa-siapa gitu menurut versinya dia. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang sebetulnya bukan dinilai dengan uang ya kerugiannya, tapi ini berdampak luas gitu bagi sejarah dan apa namanya pelurusan sejarah kita. Kredibilitas gitu. Jadi nanti kalau hal-hal ini terus menjadi terus viral, kemudian nanti anak-anak generasi selanjutnya ini jadi bingung, ini gimana sih, ini apa, ini kok bisa begini, kok bisa begitu. Jadi memang harus diluruskan karena agar tidak menjadi meluas, tidak menjadi kekacauan mengenai sejarah Bima. Apa di internal majelis sendiri sudah ada upaya-upaya yang akan dilakukan pasca viralnya ini, termasuk upaya hukum ataupun upaya-upaya yang dilakukan menurut peraturan dan ketentuan yang diatur dalam Republik ini tak ada ya? Ya, sebenarnya Ketua Majelis Adat dan yang tua-tua juga merasa risih ya dengan adanya begini. Jadi saya itu dikirimin terus gitu sama anggota-anggota Majelis Adat yang lain gitu. Jadi mungkin sepantasnya karena mereka tahu saya yang berkecimpung di bidang sejarah dan memegang naskah, memegang Samparaja, ya mungkin memang saya harus sebagai motornya dulu. Nanti akan dikomunikasikan lebih jauh ya upaya-upaya selanjutnya seperti langkah hukum dan sebagainya ya. Iya. Sumpah aku keinget omongan Jindan. Yang mana tuh? Yang kemarin. Sebelum kita ngeliat ke pembelaan dari Firdaus ya, inget omongan Jindan, cuman ini aku tunjukin nih. Nah ini, yo. Di sini dia bilang pesan Jindan untuk Daus kan di captionnya ya, fokus aja sama dukun. Waktu ditanya soal gimana Daus yang katanya mau nyerangnya Sultan, sumpah di sini nasihat Jindan kebukti banget, sumpah. Oke. Cek people nyo. Play. Ngancam melaporkan Raffi Ahmad ya dengan Andre Taulani kalau nggak salah. Ini gimana ya tanggapannya? Sebagai mantan pengacara. Untuk tanggapan saya sih, dia cuma satu. Kita fokus, misalnya kan dia kan pengacara dukun, udah fokus ke dukun aja. Terus ini melibatkan kerajaan segala rupa, keturunan raja dan lain-lain. Dan namanya habaib ya. Janganlah, udah fokus ke perdukunan aja. Nantinya nih, organisasi perdukunan atau lain-lain itu kan semuanya adat budaya ya, harus kita lestarikan ya kan. Memang sejak zaman dahulu juga udah ada perdukunan, udah ada yang lain ya kan, debus segala rupa ya kan. Udah tadi kan pengacara dukun, udah fokus ke perdukunan. Jangan sampai nanti tadi pengacara dukun, kok sekarang nih sultan segala rupa ini mau dilaporan, nanti jadi bahan ketahuan orang, nanti hancur tuh, kasihan ya kan. Oh tenan. Ya,
jangan udah fokus ke ngurusin urusan dukun aja, jangan sultan nanti bakal Hancur. Bahan ketahuan orang bakal hancur gitu. Anjir beneran dong terbukti. Ini dua hari yang lalu loh. Yes. 2 hari yang lalu loh. Jindan keren. Dan di sini kan disinggung soal risi ya, melencengkan sejarah ya gitu. Bahkan suruh dipantau dulu tadi kan. Mbak Dewi bilang pantau dulu apakah harus ada aturan hukum yang dilontarkan gitu, dilemparkan buat si Firdaus ini gitu. Aku langsung keinget anjir bener omongan Jindan kan bilang ya udah lu pengacara dukun yang ngurusinnya dukun, gak usah kemana-mana. Iya gitu. Toh dari case dukun pun banyak exposure yang bisa lu ambil gitu. Dia kayak ketar-ketir gini, lagi di atas angin dalam artian exposure-nya ya. Begitu turun dia ugal-ugalan, semua dia sikat gitu biar dapat exposure. Padahal kalau dia tetap on track fokus di perdukunan, itu seenggaknya dia ya udah gitu, nggak ada masalah kedua. Nah kayak gini kan bisa dibilang masalah kedua mau datang nih. Posisi Daus yang kayak gini, gengsi gini, mau nggak mau pasti dia lawan, kayak udah kepalang basah, nggak mungkin mundur. Sedangkan kalau memang Daus bohong dan ini bener, yang mau lu lawan nih keluarga Kesultanan Nusantara, segambreng itu, banyak bet, Daus. Nih yang ini nih lanjut ke kemarin nih. Ninyo. Yes. Ini video yang kemarin viral itu, yang dia menjelaskan soal silsilah sultannya dia gitu kan, yang akhirnya direspon sama ini Ibu Ratna, Mbak Dewi Ratna. Dewi Ratna nih. Ini mungkin satu people yang belum lihat ini nih. Kemarin kan kita nggak terlalu banyak bahas juga soal kesultanannya ya. Yes. Soalnya ngeri juga gitu. Ngeri, kitanya juga ngeri gitu kan. Belum terbukti juga sebenarnya. Balik lagi kalau terlalu menyebarkan yang sifatnya masih ambigu. Bukan masih ambigu, ada kaitannya sama sejarah gitu. Nanti ada malah bikin dualisme. Jadi yang mana yang benar nih? Sedangkan dia kan lebih yakin dari orang yakin, dia tuh lebih belagu dari orang belagu, dia doang gitu. Lanjut lagi. Ceki people kok lanjut sih. Play. Gitu. Silsilahnya sendiri Bang, Abang Sultan dari mana Bang? Bisa diceritain Bang? Ya saya ini cicit kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah yang ada di Bima. Makanya ada perdebatan sekarang ini di Kesultanan Bima di sana berbicara bahwa mereka mengatakan saya bukan cicit kandung Sultan Bima, dan keluarga saya di Bima semua pada marah. Keturunan saya di Bima sana, di Wawo sana marah semua. Kenapa? Karena kami merasa dihina. Di sana kami tahu Sultan Ismail mendirikan lumbung padi namanya Lengge. Ada Lewi Rumah di sana. Ada banyak situs-situs sejarah tentang sejarah keturunan kami. Sorry dipotong satu people. Tadi dia bilang soal keluarga dia di Bima pada marah, ya enggak? Tapi kenapa nggak ada yang bikin klarifikasi statement kayak gini dari pihak keluarganya? Ya kalau menurutku sih logikanya ya udah Daus ini ya, kalau misalnya sesuai imajinasinya Daus ya. Ya udah lu urusin, jangan sampai ini kita keluarga Bima gimana lu urusin lah gitu mungkin ya. Karena mungkin kan dia yang terekspos nih sekarang gitu. Mungkin itu ya. Kalau sesuai dengan imajinasinya Daus itu. Karena logikanya kan ini urusannya kalau memang ya point of view-nya Daus kan sejarah dia nih yang dirubah sama balik lagi yang nggak setuju atau nggak percaya dia sultan nih yang di Bima nih kan. Ya pihak keluarganya ataupun pihak Sultan Satu Nusantara deh dibalik gitu posisinya, bahwa bener nih Daus ini buat yang nggak percaya segala macam aja, tapi nggak ada dari awal kita lihat dia perang sendiri gitu. Paling bentar 2 nama Gus Irfan Usi gitu. Atau nggak bertiga sama yang di samping-sampingnya ya. Yang gitu. pelongo gitu kayak belum makan. Lanjut. Artinya di sini jangan statement. Saya peringatkan sekali lagi kepada orang-orang yang mengaku keturunan Sultan di Bima, jangan sembarang statement. Walaupun Anda tidak mengenal saya karena saya lahir di Jakarta, tapi jangan sembarang statement. Bukan Anda yang jangan statement sembarangan. Kayak dia kayak seakan-akan kalian jangan statement yang di luar sana gini, sedangkan Anda yang jangan statement sembarangan. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Paling nggak gini deh, paling nggak deh kalau misalnya dia mau halu gitu ya, mau bilang
cucu sultan, nggak usah mention nama gitu. Iya, masalahnya yang dia mention nama Sultan Ismail. Iya. Kan itu berkaitan sama sejarah, balik lagi yang aku bilang tadinya. Udah ada garisnya, udah ada catatannya gitu. Bisa di cross check. Pas di cross check, ibaratnya kalau misalkan dalam bentuk Excel gitu file, search Firdaus Oyowobo, maaf data tidak Not ditemukan found. gitu. File not found gitu. Iya. Bahkan kan balik lagi tadi dibilang cek datanya detail sampai ke gundi-gundinya, nggak ada. Nggak ada. Pertanyaannya anak, Apa? dia kan katanya neneknya nikah sama jin. Jangan. Iya, kakeknya pernah nikah sama jin. Nggak goib tulisannya nyo berarti. Oh, mungkin ya. Kita lanjut lagi. Oh iya sih, ya. Enggak. Kenapa? Enggak. Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Ada keturunan sultan. Dan secara de facto saya mempunyai SK dari Kesultanan Salatin. Asik. Ya, SK ini sudah saya bikin secara sudah dibikin secara hukum dan kuat di hadapan hukum. Saya mempunyai Mapnya kosong gak sih? Enggak. Aduh, Gus. Aduh itu. Saya punya data. Lu gimmick doang ngegerak Iya kan, nggak dikeluarin gitu. Itu yang kemarin gue bilang. Ngegeratak doang kayak keluarin mana datanya, tunjukin gitu. Anjir, lanjut lagi ya. Lanjut. legalitas. Kalau yang Sultan itu sendiri adanya masih bukti kalau memang Bang Firdaus ini memang ada garis keturunan. Ada garis keturunannya, ada silsilahnya ada, gitu loh. Simpen lagi. Dan mungkin karena nggak mengakui itu gimana? Bukan nggak mengakui, mungkin mereka ini karena saya lahir di Jakarta dan jarang pulang ke Bima, dianggapnya mereka nggak kenal. Mungkin sebagian dari mereka yang ngomong juga kenal dengan keluarga besar saya, kerabat gitu. Tapi nih kalau misalnya dia bilang ya mungkin karena saya lahir di Jakarta mereka jadi nggak kenal, lah kan ada silsilahnya, pasti semuanya ditulis, kenapa Iya. jadi nggak kenal? Nggak ngaruh lu lahir di mana, mau lahir di Kebon gitu, Iya. di Roma, pasti dilipor. Oke, telah lahir anak dari ini dengan garis keturunan sultan ini bernama ini ditulis, gitu kan. Jangan kan nggak usah sultan deh gitu, kayak keluargaku aja ada marganya gitu kan. Iya. Jadi dia ada kayak di grup Facebook itu. Jadi kakakku kemarin punya anak. Kan biasanya marga-marga itu dari cowok ya. Tapi ini pun kayak diinfoin di grup itu. Nih loh, ini ada keturunan tapi bukan masuk ke marga itu gitu. Cuman keturunan dari wanita bermarga ini yes, gitu. jadi kayak diinfoin gitu. Masa maksudnya ini istilahnya bukan sultan aja ada kayak gitu-gitunya, apalagi yang sultan gitu. Kita yang hanya rakyat jelata saja ada begitu aja. Pasti ada kayak gitu-gitu tuh. Balik lagi, dia kan bilang bener nikah sama jin gitu kan. Balik karena jin mungkin goib tulisannya gitu. Lanjut lagi Jo. Bagaimana saya nggak sultan, orang buyut saya Sultan Ismail Muhammad Shah. Sultan Abdul Hadin, Sultan Abdul Hamid dimakamkannya di Masjid Bima kok. Khusus untuk raja-raja Bima yang benar-benar generasi Bima. Ya. Makamnya tuh di makam Masjid Bima. Siginai namanya. Dia berani berstatement kayak gini, mention lokasi, mention nama, mention tempat. Asumsi dia karena ini di Jakarta, orang nggak akan tahu. Iya, nggak akan nge-cross check juga gitu, karena balik lagi perputaran informasinya cepat. Ya cuma siapa sangka dia juga mungkin nggak menduga keluarga sultan asli yang mau ngangkat bicara. Kan bisa kita lihat penyebarannya dari channel Suara NTB gitu kan, memang yang di sana gitu kan, Nusa Tenggara Barat. Karena ini digital penyebaran dari daerah manapun bisa nyampe, bisa menasional gitu loh Sekarang Anda ketar-ketir kan. Jadi tidak ada lagi bantahan-bantahan. Kalau bicara masalah Bima ini semua keturunan sultan sebenarnya. Sultan Delhi, Samudra Pasai, Aceh juga pernah ke sana mendirikan perwakilannya. Nah, ini meaning ambigu nih. Nih ambigu nih. Kalau bicara masalah Bima ini semua keturunan sultan sebenarnya. Kalau misalkan bicara masalah Bima ini keturunan sultan semuanya. Itu ada apa ya, bisa jadi pembelaan dia ya, Bima memang keturunan sultan semuanya gitu. Sebenarnya bisa tuh, cuman masalah dia mention nama, kesalahan apa dia mention nama, sumpah. Karena dengan lu mention nama bisa di-track gitu. Ya makanya tadi yang aku bilang, kalau emang mau halu gitu ya udah nggak usah mention nama gitu, bilang aja sultan. Keturunan sultan apa? Adalah saya nggak perlu bilang, nggak enak kalau bilang nanti tahu siapa saya sebenarnya. Iya, clear, udah sampai situ. Lu
mention Itu nama. Anjir. Sultan Delhi, Samudra Pasai, Aceh juga pernah ke sana mendirikan perwakilannya untuk menyebarkan agama Islam, gitu loh. Sultan Guatalo, Sultan Ternate, semua ada di Bima. Jadi tidak ada alasan kalau Bima itu generasi keturunannya tidak terkait dengan kesultanan. Nah, itu ambigu. Dan ingat ya, kesultanan mulai ditutup oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1958. Ya, benar 58. Ya, kesultanan sudah tidak boleh beroperasi lagi sejak tahun 1958, sejak Iya, 8. para sultan menyerahkan kedaulatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dirubah menjadi sistem pemerintahan presidentil. Artinya pemerintahan di bawah komando presiden, lalu daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Nih, kita langsung aja, nggak usah lama-lama pusing. Udah juga kemarin. Enggak sih ya. Belum. Cuman itu doang. Nanti kita ulas khusus aja. Nih, langsung meluncur Nyo. Cus. Ini, kenapa tadi aku liatin yang tadi dulu? Mungkin nanti kamu bisa menilai sendiri. Yang tadi, Yes. dia menggebu-gebu. Galak, ya. Oke. Yang ini agak lemes. Ya, karena mungkin ngeliat ini beneran nih keturunan nih yang nyerang gua nih, gimana Tapi nih gitu. kita lihat captionnya dulu dong. Apa tuh? Pesan untuk Bu Ratna yang mengaku keturunan Sultan Bima dari Panglima Salatin Ashiro Azahro. Ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Ibu Ratna yang mengaku-ngaku keturunan sultan, tolong jangan berstatement kalau belum menyelidiki, nanti fatal akibatnya. Jadi perlu Ibu Ratna ketahui ya. Bentar. Udah, dia ngomong buat diri sendiri. Bukan. Apa? Itu loh. Apa? Dia nunjukin banget. Oh, ininya di-in-framein banget. Iya, Kesultanan dibikinin Bima. banget. Oke, baik. Lanjut lagi. Lanjut. Anda punya versi cerita tentang kesultanan kerajaan Bima, saya juga punya versi. Dan ini nggak akan ketemu. Perdebatan ini nggak akan ketemu. Yang ada saling bongkar borok. Sorry dipotong lagi ya. Ya, Bu Ratna versinya dari museum kan? Dia Yes. bilang yang tercatat di museum sejarah. Anda versinya dari apa? Dari mimpi gitu, hah? Dari halu apa dari apa gitu? Aduh. Ya kalau kayak gitu bisa dibilang, ya lu punya versi, gua juga punya versi sama Nyonyo. Santuy People juga punya versi soal kesultanan. Ya kayak begitu mah kan pasti punya banyak versi, banyak Yes. pandangan point of view. Cuman balik lagi, kenapa kita harus mengikutin yang Bu Ratna? Karena yang itu yang tercatat dalam sejarah yang Iya, ada di ada. museum yang sifatnya formal itu. Dan ada buktinya juga gitu kan. Iya, taus anjing. Ini Santuy People nih yang minta langsung di konten emosi, emosi. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, saling bongkar borok tentang rekayasa cerita. Yang perlu Anda ketahui bahwa Bima ini kota para raja, generasi para sultan, dan mereka memimpin bergantian. Ya, tidak ada alasan orang Bima bukan keturunan sultan. Semua keturunan sultan. Tuh. Nanti akan saya buka sejarahnya. Buka Sejarah itu harus diluruskan dan jangan dimonopoli oleh satu generasi. Ya, jangan dia ada cerita itu. Nanti marah orang Wawo. Orang Wawo itu sebagai generasi cucu cicitnya Sultan Ismail Muhammad Shah nanti akan marah. Cucut cicit. Enggak, dia lagi ngomong buat diri sendiri kan, dia self made. Oh iya benar. Sumpah kata-kata itu paling enak buat dilemparin ke dirinya sendiri. Iya aja. benar. Sumpah. Lanjut. Itu loh. Ya. Cerita tentang versi Anda, jangan bilang Anda itu benar. Gitu loh. Lakukan uji materi biar sejarah ini lurus selurus-lurusnya. Bima itu kota para raja. Semua generasi dari mulai orang Sila, Wera, Ngali, Sape, Wawo, Donggo itu punya sejarah kesultanan dan mereka cucu-cucunya sultan. Nanti akan saya buka semua. Jadi jangan mengklaim sepihak bahwa kamilah cucu yang asli. Mohon maaf. Di Indonesia ini ada beberapa organisasi para sultan dan raja. Semuanya mengaku saya cucunya ini cucu. Di luar daerah juga sama. Banyak dualisme, tigalisme bahkan sekarang yang mengaku-ngaku sultan. Dan perlu diketahui, sejak tahun 1958 gelar sultan itu sudah tidak boleh oleh negara ini. Karena negara Kesatuan Republik Indonesia telah
bersatu, bergabung, dan para raja dan sultan telah menyerahkan kedaulatannya kepada NKRI. Tetapi kalau nasab saya dihilangkan sebagai cicit kandung Sultan Ismail Muhammad, saya mohon maaf, saya akan tetap berjuang. Saudariku, jangan dimonopoli oleh satu generasi. Liman Cuhi itu para raja. Yang mengangkat Raja Bima itu Liman Cuhi. Gitu. Bima ini kota raja. Dan semua daerah-daerah itu daerah kekuasaan Raja Bima dan Kesultanan Bima. Termasuk Alor, sebagian Sulawesi, Sumbawa dan Lombok, sampai ke Bali. Jadi hati-hati dalam mengkaji ini, Adinda. Hati-hati ya. Karena dari puluhan raja dan Sultan Bima, semuanya itu hidup di Bima. Hati-hati Adinda. Jangan justifikasi seakan-akan Anda lah Sultan yang asli. Hati-hati ya, saya Muhammad Firdaus Oi Esa. Kenapa nama saya Oi Wobo? Itu adalah peninggalan daripada leluhur saya. Oi Wobo itu oi air yang diketuk oleh Sultan Ismail Muhammad Shah pakai tongkat pada saat Bima melanda kekeringan di saat Gunung Tambora meletus. Ya, Bima kampung para raja. Semua orang Bima adalah cucunya Sultan. Hati-hati, jangan mengklaim sepihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngomong buat diri sendiri kan, jangan ngeklaim sepihak kan ya. Bukan buat siapa-siapa kan ya. Iya. Buat dirinya sendiri kan ya. Tinggal nunggu kelanjutannya aja nih. Aku sih pengennya ya diseriusin sama pihak kesultanan asli yang tadi Ibu Dewi ya. Ibu ya. Iya Bu Dewi, misalnya masukin laporannya biar ngerasa gitu, biar lo ngerasa rasanya dilaporin tuh kayak gimana gitu. Dan lu harus mempertanggungjawabkan statement-statement lu gitu. Balik lagi, kalau statement yang sifatnya untuk entertain gitu, ya udah no hard feeling kita gitu ya, ya seru-seruan aja gitu kan, selama tidak menyinggung, selama tidak mendiskreditkan sebelah pihak gitu kan. Balik lagi ini kan dia bawa sejarah, beda. Nanti sih tinggal ini aja sih, aku berharapnya kayak sama-sama ngeluarin bukti gitu. Mana buktinya sini gitu. Jadi kayak di compare. Oh iya, ya boleh tapi, boleh. Tapi itu pun kalau misalnya si Daus punya bukti. Punya, nggak lihat tadi Gus Irfan bawa banyak banget, maaf. Loh, soalnya kan balik lagi kayak yang kemarin aku bilang, dia selama ini selalu mention ada bukti, ada video, ada, tapi nggak pernah ditunjukin. Iya. Bisa aja sih cuma omongan dia doang kan. Iya, bisa banyak buktinya tentang masalah, tunjukin apa enggaknya nggak tahu. Iya. Gitu. Tapi nanti mungkin buktinya dari Firdaus ini bakal dibawa sama Gus Irfan tuh, tetap bawa bukti. Simpen lagi, keluarin gitu. Kayak itu map kosong sih. Map kosong. Kayaknya. Las Abdullah, sebelum closing kita kasih teaser nih. Katanya ntar malam ada ini nih meluncur. Ada Daus yang bakal tayang di Rasis Entertainment, tetep anjir. Rasis. Katanya Daus ini mau membongkar jati diri pesulap merah dan Gus Samsudin. Karena kemarin sempat rame yang katanya orang yang ngaku guru pesulap merah ya kalau salah yang bilang. Bang Awa itu. Iya Bang Awa, dia bilang itu Marcel sama Samsudin itu settingan, temenan segala macam gitu buat naikin pamor masing-masing. Katanya. Di sini kita lihat teasernya sedikit. Ceki people. Play. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Gus. Nabi kebal itu. Nabi kebal, bayangkan dibakar nggak mempan. Nabi kebal. Kalau di zaman itu ada pesulap itu Marcel Radifal, mungkin dibilang itu trik. Misalnya kasus ini setting oleh Gus Samsudin dengan si pesulap merah, ternyata ada buktinya. Berarti kan dia ada pesanan dari orang-orang orang-orang hebat untuk menutupi mungkin kasus-kasus korupsi yang sedang ada sekarang ini, atau kasusnya Sambo kan, itu kita nggak tahu. Fokus ke mereka berdua ini. Agar ngecor kan gitu. Wah, kalau ini settingan benar-benar, ternyata berarti dia itu ada pesanan dari orang untuk membackup dan mengcounter masalah yang sedang viral di negeri ini. Abang ini seorang sultan. Iya. Keluarga sultan, bukan sultan. Keluarga sultan. Iya. Malu nggak peribahasanya punya adik seperti ini? Contoh Nabi. Jahat anjir. Dia bilang, dia menyangka kalau pesulap merah ini pengalihan isu buat nutupin isu. Wah sakit sih Daus. Bahaya. Udah bahaya banget sih. Aduh, aku ngerti bermain di dunia entertain yang nyerempet-nyerempet, tapi lu udah bukan nyerempet lagi, tuh udah
Udah nabrak. Udah nyemplung iya, karena balik lagi mention, jangan mention nama gitu. Jangan mention detail yang bisa di cross check kebenarannya, jangan. Kasih yang sifatnya ambigu ya udah is oke lah, entertain gitu kan buat clickbait gitu. Waduh, us pakai pakaiannya begitu lagi biar apa? Biar kayak jenderal bagaimana? Kita aja nggak berani ya bahas masalah itu kasus Sambo. Iya, aduh. Closing berarti Nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang cabut dulu dan ciao.